adik-adik dalam keadaan sehat ya. Amin. Kalau Kak Glory, Kak Unggul, apa kabarnya nih? Sehat dong Kak. Pasti. Amin. Ada sukacita nggak Kak hari ini? Puji Tuhan. Kira-kira adik-adik di rumah ada sukacita nggak ya? Pastinya dong Kak. Nah, karena adik-adik sehat sudah bersukacita, sekarang kita mau mengawali ibadah sekolah dari kita dengan nyanyi apa Kak? Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Nyanyi yang keras ya adik-adik. Sikap doanya yang baik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Gul, kita mau lanjutin sekolah minggu kita nih. Judulnya apa nih Kak lagu selanjutnya? Saat ini kita mau menyanyi Kedua Tanganku Mempunyai Jari dan Jalan Serta Yesus. Ikutin kita ya. ada teman-teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Siapa tuh Kak? Ada adik Kailen, Gempita, dan Tabita. Adik-adik ini akan menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun
pujiannya. Semoga pujian yang telah disampaikan oleh teman-teman kita akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mempersembahkannya di rumah, dan ketika sekolah minggu kembali diadakan, adik-adik dapat membawanya kembali ke sekolah minggu. Dan untuk mengiringi persembahan kami pada hari ini, kita akan menyanyi persembahan kami. Berdoa untuk persembahan kita dan firman kita yang akan kita dengarkan sebentar. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah kami berikan agar dapat bermanfaat untuk gerejamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Yohana Susi. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengenal firman Tuhan nih. Firman Tuhannya tadi disampaikan oleh siapa, Kak? Oleh Kak Yohana Susi. Nah, untuk menyiapkan hati kita sebelum firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Taat. Ikutin kita ya. Shalom semuanya. Pada saat ini kembali lagi kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Nah, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan pada saat ini, kakak akan membuka masker kakak dulu ya, supaya adik-adik tahu siapa kakak dan adik-adik lebih jelas dalam hal mendengarkannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita akan melihat dulu apa yang akan Bu Yohana peragakan kepada adik-adik semua. Adik-adik, di sini Bu Yohana membawa 2 kertas ya. Yang satu kertas yang dilaminating, yang satu kertas yang tidak dilaminating. Nah, kita mau guyur kedua kertas ini dengan air. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mari kita lihat. Kita guyur dulu kertas yang kita laminating. Sekali lagi adik-adik ya. Kita lihat adik-adik, apakah kertas ini rusak atau robek? Enggak ya adik-adik ya, kertas ini masih tetap bagus ya karena terlindungi dari plastik. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi kalau kita mengguyur kertas yang tidak kita laminating. Ini kertas yang enggak ada pelindungnya ya adik-adik ya. Kita siram lagi coba. Sekali lagi. Coba apa yang terjadi adik-adik ya? Kertasnya cepat rusak, bahkan sobek nih. Coba. Oh, mudah sekali sobek, terkoyak ya adik-adik ya karena tidak ada pelindungnya. Nah, apa maksud dari Bu Yohana menunjukkan apa? Kertas ini tadi yang dilaminating sama yang tidak. Ini adik-adik ya gambaran bahwa kita itu kalau kita selalu yang kertas laminating ini menggambarkan kalau kita seperti murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus dan selalu terlindungi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau yang kertas ini menunjukkan bahwa kita itu anak yang selalu takut karena tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Kita selalu takut, kita selalu was-was, sehingga kita mudah sekali mendapatkan apa adik-adik? Ketakutan. Ya, sekarang tahu bedanya ya dengan kertas yang tadi kita laminating dengan apa? Kertas yang tidak dilaminating ya. Seperti halnya dengan hati kita ya, pribadi kita. Kalau kita nggak selalu mengandalkan Tuhan itu kita gampang sekali takut ya, kita gampang sekali sedih, kita gampang sekali menyerah. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan cerita kita tentang apa sih hubungannya dengan kertas ini. Adik-adik ya, mari kita dengarkan. Adik-adik, ada seorang bapak bernama Petrus. Petrus itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita berbicara tentang Petrus ya adik-adik? Mari kita lihat gambar di sini adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus ditangkap oleh imam besar, Tuhan Yesus suatu malam pernah berkata kepada Petrus, Petrus, suatu hari nanti kamu akan menyangkal kalau kamu bukan muridku, itu ya. Nah, itu buktinya akan ada ayam yang berkokok. Tapi Petrus di sini berkata adik-adik, enggak aku akan tetap mencintai Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Petrus berjanji seperti itu ya. Aku tidak akan pernah menyangkal bahwa aku ini murid Tuhan Yesus ya adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mari kita lihat gambar selanjutnya ya adik-adik. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus ditangkap oleh imam besar ya adik-adik ya. Dan Petrus sebetulnya merasa sedih karena Tuhan Yesus harus ditangkap dan harus meninggalkan murid-muridnya. Petrus selalu mengikuti Tuhan Yesus.
Sampai suatu saat Tuhan Yesus sampai di rumah imam besar, dan di situ Petrus ada juga di situ, dan ditanya sama salah seorang perempuan, adik-adik ya. Hei Petrus, bukankah kamu murid Tuhan Yesus yang dari Galilea? Petrus bilang, bukan, aku nggak kenal dia. Apa maksud kamu berkata seperti itu? Nah, satu kali adik-adik ya, si Petrus tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah gurunya. Ini yang pertama kali. Yang kedua adik-adik ya, Petrus ditegur lagi dan ditanya lagi sama orang-orang yang ada di situ adik-adik ya. Dan, hei kamu kan muridnya Tuhan Yesus? Bukan, Petrus menjawab, bukan, aku bukan murid dari Tuhan Yesus. Kalian semua salah. Mungkin aku ini sama dengan murid Tuhan Yesus, tapi aku bukan murid dari Tuhan Yesus. Nah, kedua kali Petrus tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah gurunya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhannya, adik-adik ya. Adik-adik, Petrus semakin takut ya, karena di rumah imam besar semakin banyak orang yang datang untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di situ Petrus ditanya lagi ya. Hei Petrus, bukankah kau murid Tuhan Yesus? Karena apa? Kau berbicara, kau bertingkah laku seperti Tuhan Yesus. Bukan, gitu ya. Dan apa adik-adik yang terjadi? Di situ terdengarlah ada ayam berkokok adik-adik ya. Di sini ada ayam berkokok. Kukuryuk, gitu adik-adik ya. Di situ Petrus baru ingat dan menyadari bahwa Tuhan pernah berkata kepada Petrus. Tuhan Yesus pernah berkata pada waktu sebelum Tuhan Yesus tertangkap ya. Petrus, suatu saat nanti kau pasti akan menyangkal, tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu, aku sebagai gurumu. Tandanya adalah ayam yang berkokok. Di situ adik-adik ya, Petrus langsung sangat sedih. Petrus menyadari apa yang terjadi pada dirinya ya. Dia sangat sedih karena Petrus sadar bahwa Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhannya ya. Petrus langsung keluar dari rumah imam besar. Di situ Petrus menangis, Petrus menyesali apa yang telah dia lakukan terhadap Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, adik-adik yang baik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman yang kuat. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh malu untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita harus mengikuti perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Apa itu ajaran Tuhan Yesus? Yang terutama adalah kasih adik-adik ya. Kalau kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita berarti sudah menjadi dan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ditanya ya, apakah kau orang Kristen? Adik-adik menjawab apa? Harus berani ya adik-adik bahwa kita itu adalah orang Kristen. Kita pengikut Tuhan yang selalu mengajarkan kasih kepada kita. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh malu ya. Dan adik-adik harus percaya bahwa kasih Tuhan itu akan sampai kapanpun itu ada untuk kita ya. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan selalu dilindungi Tuhan. Seperti kertas tadi adik-adik ya, kertas yang dilaminating tadi. Kita kuat dengan apapun yang akan menerpa kita ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, meskipun Petrus itu adik-adik ya tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib dan akhirnya bangkit
sampai kapanpun Tuhan Yesus itu mengasihi dan mencintai Petrus. Dan Tuhan Yesus itu tidak hanya mencintai Petrus, tidak hanya mengasihi Petrus ya, tapi juga mengasihi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan selamanya ya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan ya, dengan apa? Melakukan firman-Nya. Kita harus selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan adik-adik, tetap selalu menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih adik-adik. Bye. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah dengar cerita firman. Dan untuk merespon firman yang telah kita dengarkan tadi, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Kita nyanyi sambil berdiri yuk. pagi adik-adik. Senang ya bertemu lagi. Nah, adik-adik sehat kan ya? Tetap semangat ikut sekolah minggu. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi tetap adik-adik ada di hati Kak Riri. Ya, terima kasih adik-adik untuk selalu setia melihat sekolah minggu melalui tayangan YouTube gereja kita. Nah, pagi ini Kak Riri mau menolong adik-adik untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya seperti ini adik-adik. Nah, boneka yang bisa kita mainkan. Dan di sini sesuai dengan firman tadi, adik-adik mau menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan setia ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kak Riri akan menolong adik-adik untuk tahu dulu bahan-bahannya seperti apa. Nah, pertama kita punya cangkir kertas seperti ini ya adik-adik ya. Kalau adik-adik sering beli minuman gimana itu cangkirnya boleh disimpan ya, cangkir yang kertas seperti ini. Kemudian sedotannya juga kita simpan. Nah, nggak harus yang baru ya adik-adik ya, asalkan bersih dan kering adik-adik boleh pakai sedotan yang bisa ditekuk ya adik-adik ya, supaya nanti tangannya bisa ditekuk seperti ini ya, tangan si bonekanya. Nah, kemudian adik-adik boleh punya foto. Ini kebetulan Kak Riri nggak ada foto adik-adik ya, lama nggak ketemu, jadi ini Kak Riri gunting aja gambar dari majalah begitu, nanti boleh ditempelkan untuk kepalanya. Kemudian adik-adik boleh gambar
jari atau tangan adik-adik ya. Ini Kak Riri gunting saja dari majalah atau gambar yang ada di rumah ya. Kemudian ini firman, ini adalah tulisan ya yang intisari dari firman tadi bahwa kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Kemudian alatnya yaitu pensil, gunting kecil, dan selotip. Oke, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini adik-adik. Pertama kita ambil dulu cangkirnya ya, seperti ini. Kemudian cangkirnya kita lubangi di bawah. Nah, cara melubanginya gimana? Kita tusuk dengan pensil dulu adik-adik, seperti ini ya. Kita tusuk dengan pensil. Nah, kalau sudah berlubang dengan pensil, kita boleh, nah pensilnya kita keluar masukkan gini supaya ada lubang yang cukup untuk nanti tangkainya ya. Kemudian kita rapikan ya adik-adik ya dengan gunting supaya pinggir-pinggirnya rapi. Hati-hati menggunakan guntingnya ya adik-adik ya. Kemudian kita mau melubangi sisi kiri dan sisi kanan supaya tangannya bisa keluar ya dari cangkir ini. Caranya kita tandai dulu adik-adik, agak naik ya, tidak di tengah tapi agak lebih tinggi. Kita tandai dulu, kemudian kita tusuk juga dengan pensil. Hati-hati pakai pensilnya, kita tusuk dari dalam ya adik-adik ya, boleh ya, atau kalau mau cepat pakai gunting ini, tapi hati-hati ya adik-adik ya. Kita gunting melingkar. Nah, kemudian supaya sejajar, kita masukkan pensil ini adik-adik ya. Kita masukkan, nah sampai ke sisi sebelahnya ya, sisi seberangnya kita tandai dulu supaya sejajar nanti lubangnya ya. Supaya sejajar kita masukkan ya. Nah, diberi tanda aja di sini adik-adik supaya sejajar dengan sisi yang kanan tingginya ya. Kemudian dari tanda ini kita lubangi juga seperti tadi di gunting. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik ya. Kiri dan kanan sama sejajar, kemudian di bawah ada lubang. Oke, ini kita sisihkan dulu, kita siapkan dulu untuk membuat kepala dan tangannya. Gimana caranya? Kita ambil 3 sedotan ya adik-adik ya, sedotan yang ada bisa dilekukan ini. Kemudian satunya kita buat lebih tinggi dibanding yang 2. Jadi yang 2 kita potong kira-kira 5 cm ya. Nah, kiri kanan kita potong kira-kira 5 cm. Kemudian kita sejajarkan dan kita beri selotip di ujungnya ya. Di ujung yang sejajar ini kita berikan selotip. Jadi nanti posisinya di sini lebih panjang yang tengah ya adik-adik. Oke. Kemudian kita beri tanda bagian yang akan masuk ke lubang kiri kanan. Nah, pas di tanda ini kita beri selotip juga. Dirapatkan ya adik-adik ya, supaya nah ini akan masuk ke kiri kanan. Nah, ini bagian yang mengasihkan adik-adik. Kita masukkan yang panjang, yang di tengah kita masukkan ke bawah ya. Kemudian tangan kiri dan tangan kanan kita masukkan ke lubang kiri kanan ini. Nah, adik-adik pas tadi di tanda yang dibuat ya. Kemudian, nah di sini adik-adik boleh tempelkan foto ya, foto adik-adik. Ini Kak Riri nggak ada fotonya, jadi pakai gambar aja ya. Di sini kita tempel. Kemudian tangannya juga kita tempel ya adik-adik ya. Kita beri selotip boleh di tangannya kiri kanan. Kita beri selotipnya ditekuk ya adik-adik ya, supaya bisa jadi tantangan. Adik-adik, gambar tangannya ini kita selotip ya. Kita
selotip dari belakang supaya nempel ke sedotannya. Yang satu juga begitu ya adik-adik ya. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya adik-adik ya. Tangannya ada 2, kiri kanan. Adik-adik bisa tekuk-tekuk ini tangannya ya, bisa seperti melambai-lambai. Nah, kemudian intisari dari firman tadi kita tempel di sini di tengah, supaya adik-adik selalu ingat, adik-adik ingin menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Oke, kemudian adik-adik boleh tulis namanya di sini ya. Misalnya nama adik-adik Dian, boleh tulis. Tapi ini gambarnya anak laki-laki, boleh ditulis Johan misalnya. Mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Jadi dimanapun adik-adik berada, adik-adik mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, ini boleh ya dimainkan bersama adiknya di rumah. Atau bilang sama papa mama juga boleh. Papa, aku bisa buat ini. Mama, aku bisa buat ini. Pasti orang tua adik-adik senang. Nah, adik-adik boleh buat ini ya. Dan Kak Riri mau lihat hasilnya minggu depan. Oke, sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat ya adik-adik ya. Dah. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak-kakak semua ada pesan-pesan spesial nih buat adik-adik semua. Yang pertama, adik-adik harus selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Yang kedua, adik-adik juga harus rajin mencuci tangan. Yang ketiga, adik-adik harus selalu menjaga jarak pada saat di luar rumah. Iya, ada satu lagi Kak pesannya. Apa tuh, Kak? Adik-adik di rumah juga harus rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru di sekolah dan juga kakak-kakak sekolah minggu, dan juga harus nurut sama orang tua ya. Nah, yang terakhir, kakak-kakak semua berharap adik-adik selalu bersukacita bersama dengan keluarga. Adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada saat ini, kita mau memuji Tuhan dengan pujian mengikuti Yesus keputusanku. Yang semangat.